Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait apa itu bisnis yang kami buat, bisnis fiktif yang kami buat, terus bagaimana pemetaannya ke BMC, bagaimana eh, pemetaannya ke Archimedes dan bagaimana proses bisnisnya akan berjalan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan apa sih nih bisnis Nutricare. Nah, jadi kami yang beranggotakan eh, saya sendiri Muhammad Iqbal, ada Kathleen, ada Narsya, ada Muhammad Azhar, ada Abdul Rahman telah memutuskan untuk membawakan eh, bisnis yang berjudul Nutricare ini. Apa itu Nutricare? Itu Nutricare merupakan bisnis catering makanan sehat yang mengusung konsep personal personaliz nutrition, khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, serta mereka yang menjalani program diet atau pemulihan pasca operasi. Nah, jadi sebenarnya itu kami itu fokusnya itu ke orang yang program diet untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Cuman karena menurut kami juga eh, Nutriketin bisa untuk orang-orang yang dalam kondisi medis. Kayak contohnya kayak ini kayak hipertensi, kolesterol tinggi. Jadi mereka yang tidak boleh makan makanan sembarangan, yang bolehnya itu makan bergizi. tan Mereka harus makan itu tanpa repot-repot lagi. Jadi mereka tinggal pesan, makan bergizinya sudah ada sesuai kebutuhan medisnya juga, karena kami menyediakan ahli gizi untuk merekomendasikan makanan sesuai penyakit mereka atau program diet mereka gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu data pendukung kenapa kami mengambil untuk itu, yang dimana 60% eh, pasien diabetes kesulitan mendapatkan makanan sesuai kondisi. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi eh, susah begitu mau lihat saya harus makan apa supaya saya bisa sembuh gitu. Nah, selanjutnya itu penduduk obesitas di 21,8% penduduk obesitas Indonesia, yang dimana sudah terlalu banyak eh, orang yang terkena obesitas di Indonesia ini. Makanya kami eh, mau membantu mereka yang kesulitan dalam mengolah gizi mereka dengan menggunakan mengadakan bisnis ini. Nah, yang paling utama itu ini juga 90% eh, orang yang mengkonsumsi sayur, kurangnya orang yang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, padahal sayur dan buah-buahan itu sangat penting untuk kesehatan kita. Nah, jadi kesimpulannya itu, PT Nutricare ini merupakan bisnis catering makanan yang sehat dengan konsep personal nutrition untuk individu dan kebutuhan khusus. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, memang betul-betul kami ini mengusung bisnis ini untuk orang-orang yang mengalami apa ya, sedang menjalani program diet atau ada menjalani kondisi medis mereka yang kesulitan dalam mendapatkan makanan bergizi, ataukah dari masalah mereka yang malas untuk memasak atau kesulitan dalam mengetahui makanan apa yang perlu mereka makan begitu. Jadi kami menyediakan ahli gizi untuk merekomendasikan makanan yang harusnya mereka makan. Terus dari bisnis kami juga menyediakan makan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan mereka yang direkomendasikan dari ahli gizi yang kami sediakan juga. Tuh. Baik, saya akan melanjutkan.
Perkenalkan, nama saya Narsya Fitri Amalia M. Toyika. Saya NIM F5212486. Tapi pertama-tama, apa sih itu Archimedes? Nah, Archimedes itu adalah sebuah bahasa permodelan modeling language standar yang digunakan untuk memvisualisasikan arsitektur perusahaan enterprise arsitektur. Archimedes dikembangkan oleh The Open Group, organisasi yang juga membuat standar TOGAF. Nah, tampilan pertama itu seperti ini. Yang pertama itu menampilkan create a new Archimedes model dan go straight to the application. Nah, selanjutnya kita akan ke tampilan berikutnya. Nah, kita akan mulai ke elemen. Ya, ini kan beda-beda warna. Nah, lapisan-lapisan ini mempunyai nama masing-masing. Pertama itu business layer, itu warnanya kuning atau orange, keterangannya untuk proses bisnis aktor atau produk. Nah, selanjutnya application layer, itu warnanya biru muda, keterangannya aplikasi komponen perangkat lunak. Terus ada teknologi layer, itu warnanya hijau atau abu-abu, keterangannya server, jaringan, dan perangkat keras. Selanjutnya lagi strategi layer, warnanya itu warna ungu, keterangan tujuan strategis kapabilitas. Terus ada motivation layer, warnanya itu merah muda atau pink, keterangannya itu tujuan untuk penggerak penilaian. Nah, terakhir itu physical layer, contoh warnanya itu abu-abu atau coklat, keterangannya lokasi fisik, peralatan fisik. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan elemen yang ada dalam Archimedes ini. Terus yang pertama tadi kan business layer. Ada 3 kategori. Yang pertama active struktur, behavior, passive struktur. Terus elemen active struktur itu ada business actor, business role, business collaboration, business interface. Nah, kalau yang kedua itu behavior, business process, business function, business interaction, business event, business service. Nah, yang terakhir itu passive struktur. Ada 3, business object, contract, representation. Nah, yang kedua itu ada application layer, sama juga kayak tadi. Yang pertama active struktur, langsung saja elemennya itu application component, application interface, application collaboration. Terus yang behavior, elemennya itu application function, application interaction, application service, application process, application event. Terus passive struktur itu cuma satu, yaitu data object. Ketiga itu teknologi layer. Nah, yang pertama juga active struktur, elemennya node, device, sistem software, teknologi collaboration, teknologi interface. Terus behavior itu teknologi function, teknologi service, teknologi process, teknologi event. Passive struktur itu artifact. Nah, yang keempat itu strategi layar, elemennya itu resource, capability, course of action. Terus yang kelima motivation layer, elemennya stakeholder, driver, assessment, goal, outcome, principle, requirement, constraint. Terus yang keenam physical layer, optional, elemennya equipment, facility, distribution network. Terus yang terakhir implementation dan migration layer, elemen itu work package, deliverable, variable, plenty, dan gap. Nah, kesimpulannya itu Archimedes menyediakan elemen-elemen terstandarisasi untuk memodelkan seluruh aspek organisasi, dari strategi, proses, bisnis, aplikasi, hingga infrastruktur, teknologi, dan perubahannya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kathleen dengan NIM F521240088. Jadi, jika kita membuat Archimedes, kita bisa mengambil elemen yang berada di sebelah kanan, terus ditarik ke dalam tampilan tersebut. Dan selanjutnya kita akan menarik panah untuk menyambungkan dari elemen yang satu ke elemen lainnya agar bersambungan. Setiap folder berisi elemen-elemen yang bisa digunakan untuk membuat representasi arsitektur perusahaan secara menyeluruh. Name model. Ini adalah nama model Archimedes yang sedang dibuat. Bisa diganti dengan nama organisasi ataupun objek. Misalnya seperti Enterprise Arsitektur PT ABC. Strategi. Berisi elemen-elemen untuk menggambarkan strategi organisasi, yaitu seperti capability, resource, course of action, bisnis. Berisi elemen-elemen untuk memodalkan proses bisnis, peran, layanan, dan aktor bisnis seperti bisnis aktor, bisnis role, bisnis proses, bisnis service. Application
digunakan untuk memodalkan sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis. Ini contohnya itu seperti application component, application service, data object. Teknologi fisikal berisi elemen-elemen infrastruktur teknologi dan fisik seperti node, device, teknologi service, motivation. Menjawab pertanyaan mengapa arsitektur dibentuk yang berisi goal, drive, requirement, constraint, stakeholder, dan assessment. Implementation dan migration digunakan untuk menggambarkan rencana transisi, perubahan, atau objek implementasi seperti WordPress, deliverable, plateau, dan gap. Author berisi elemen umum lainnya seperti grouping, location, meaning. Relation berisi berbagai jenis relasi atau hubungan yang digunakan untuk menghubungkan elemen satu sama lain seperti assumption, flow, serving, access, realization, view. Folder tempat penyimpanan berbagai tampilan atau diagram yang kita buat di awal hanya ada default view. Kesimpulan, struktur ini adalah fondasi dari pemodelan Archimedes. Setiap folder mewakili lapisan arsitektur atau elemen penting yang bisa ditarik ke tampilan atau view untuk membentuk gambaran visual sistem organisasi secara utuh dari strategi hingga infrastruktur TI. Oke, selanjutnya kita masuk pada pemetaan BMC-nya ke Archimedes. Nah, yang pertama, pada customer relationship ada 3 business service, yaitu chat langsung, konsultasi ringan, dan diskon member. Nah, pada customer segment kami memiliki 2 aktor, yaitu orang yang dalam program diet dan orang dalam kondisi medis. Nah, terus pada revenue stream kita memiliki 2 value, yaitu kita bisa bayar per porsi dan bisa juga langganan bulanan. Pada key resource kami memiliki 5 resource, yang dimana ada dapur, ahli gizi, admin, pemasok bahan baku, dan pengantar makanan. Nah, ini semualah resource yang kami miliki pada bisnis kami. Pada key partner sendiri, kami memiliki 2 aktor, yaitu ada pemasok dan kurir atau ojek online, dan ada juga ahli gizi, yaitu sebagai business collaboration. Nah, selanjutnya pada cost structure, yang dimana kami memiliki 3 value, yaitu ada bahan makanan, gaji, dan iklan dan promosi. Nah, selanjutnya pada creativity, kami memiliki banyak aktivitas dalam bisnis kami itu. Yang pertama ada membuat menu, memasak dan mengemas, mengirim makanan, promosi, komunikasi pelanggan, dan pengadaan bahan. Selanjutnya pada value proposition, kami memiliki produk, yaitu makanan, tentunya makanan sehat, dan bisnis service-nya itu yaitu konsultasi gizi, dan value-nya enak dan praktis. Terus tentunya kami juga memiliki 3 channel, di mana ada WhatsApp dan Instagram sebagai interface, dan kurir atau ojek online sebagai eh, business collaboration. Setelah kita memetakan BMC ini ke Archimedes, selanjutnya kita akan masuk pada aktivitas bisnis ini atau proses bisnisnya ini bagaimana sebenarnya dengan menggunakan Archimedes itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada bisnis prosesnya. Nah, sekarang kita akan membahas
bisnis prosesnya, yang dimana pelanggan pelanggan akan ketika pelanggan ingin memesan makanan, dia itu perlu melakukan konsultasi, pengisian data, dan melakukan pembayaran. Nah, yang pertama, ketika mereka melakukan konsultasi, admin admin akan melayani makanan dan menerima data dari konsultasi tersebut. Nah, dan juga pada saat pengisian data, admin ini akan menerima apa apa namanya menerima data-data pelanggan termasuk seperti alamat, data diri. Nah, terus selanjutnya eh, konsultasi yang dari dari pelanggan tersebut diterima admin akan eh, konsultasi tersebut dikirim kepada ahli gizi, yang dimana ahli gizi akan merekomendasikan makan makanan yang tepat untuk eh, untuk si pelanggan tersebut sesuai kebutuhan gizinya. Dan eh, si ahli gizi sebagai aktor ini akan memberikan eh, memberikan menu pada tim produksi untuk membuat makanan sesuai eh, makanan yang diminta, yang dimana yaitu sesuai kebutuhan gizi pelanggan tersebut. Dan pelanggan, tim produksi akan memberikan makanan yang sudah mereka buat sesuai keinginan pelanggan atau sesuai konsultasi mereka, akan diberikan kepada pengirim, yaitu atau kurir atau ojek online. Nah, setelah itu data yang tadi sudah data pelanggan yang sudah diberikan kepada admin, admin akan memberikan data alamat dan nama eh, pada pengirim atau kurir atau ojek online. Dan eh, dan setelah pelanggan telah melakukan pembayaran kepada admin, pengantar ini akan mengantarkan eh, makanan tersebut ke 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 alamat pelanggan sesuai data yang dia isi tadi. Nah, mungkin eh, beginilah mungkin proses bisnis yang eh, kami buat untuk menggambarkan bagaimana jalannya bisnis fiktif kami nanti. Nah, di sini saya sedikit menceritakan hmm, pengalaman atau apa yang kami dapat setelah mempelajari semua ini. Yang dimana mulai dari membuat BMC-nya, memetakannya ke Archimedes, menyusun proses bisnisnya. Nah, di sini saya belajar banyak bahwa membangun sistem informasi itu harus dimulai dari pemahaman bisnis yang jelas. Yang dimana BMC ini membantu melihat gambaran gambaran besar dari bisnis yang kita buat. Nah, Archimedes menunjukkan hubungan antar elemen dan strategi sampai ke teknologi yang kita gunakan. Sabar, nggak ada teknologi. Nah, di sini saya sedikit menceritakan tentang pengalaman yang saya dapat dan apa yang saya peroleh setelah membuat semua ini, yaitu BMC ini, yang dimana mulai dari proses membuat BMC-nya, mematakannya ke Archimedes, menyusun proses bisnisnya. Saya belajar bahwa membangun sistem informasi itu harus dimulai dari pemahaman bisnis yang jelas, dimana BMC itu sendiri membantu melihat gambaran bisnis yang besar.
Archimedes menunjukkan hubungan antar elemen dan strategi bisnis ini, yang dimana eh, proses bisnis menggambarkan alur kerja nyata. Nah, semua ini mengajarkan saya berpikir sistematis, terstruktur, dan siap menjadi seorang sistem analisis yang bukan hanya cuma paham teknis, tapi juga mengerti bagaimana arah bisnis ini dan bagaimana cara kerja bisnis itu sendiri. Nah, mungkin eh, ini saja dapat yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Eh, Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.